Sebelum ada waktu, kasih sudah ada. Kasih yang bukan sekedar rasa, tetapi kehendak Allah yang memilih untuk hadir, untuk tinggal, untuk menebus. Ketika bumi dibentuk dan manusia dihembuskan nafas kehidupan, Allah tidak menciptakan karena kebutuhan, tetapi karena cinta. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kasih itu tidak berbalik. Ia tetap tinggal, menyulam rencana pemulihan dengan sabar dan setia. Kasih justru menetapkan rencana-rencana penebusan yang tidak ternoda. Kasihnya dinyatakan dalam banyak sekali cara. Dalam taman yang menyediakan segalanya, dalam pelangi yang menjadi janji, dalam semak yang menyala tanpa hangus, dalam lautan yang terbelah, dalam mana yang turun dari langit, dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, dan dalam pengampunan yang datang setiap kali umatnya berpaling. Nama demi nama dalam Kejadian 5 bukanlah sekedar silsilah, tetapi nubuatan yang dibisikkan Allah bagi dunia yang sedang menunggu terang. Dari kesunyian masa lampau, kasih berseru. Manusia ditetapkan sebagai makhluk fana yang penuh sekali kesedihan. Tetapi Elohim yang mulia akan turun, mengajar, dan kematiannya akan memberikan yang putus asa kelegaan. Inilah kasih yang tak pernah diam. Dari taman yang penuh janji, hingga salib yang penuh darah. Dari nama-nama yang dahulu, hingga nama yang kini hidup di dalam kita. Kasih itu tidak pernah diam. Ia turun, berjalan, mengajar, mengampuni. Ia menangis bersama yang remuk, memeluk yang tertolak, menyentuh yang najis, mengangkat yang tertuduh, dan bahkan mati untuk mereka yang tidak layak. Kasih yang sama yang pernah menciptakan, yang pernah membebaskan, yang pernah menyerahkan diri di kayu salib, adalah kasih yang kini berbicara kepada kita. Dan ketika dunia terus berubah, ketika segalanya terasa rapuh, dan kita bertanya, masihkah Tuhan mengasihiku? Maka ia berseru dalam kasih-Nya yang kekal. My heart never changed to love you, son.
Halo Bunda, get ready with me. Hari ini aku sedang siap-siap untuk acara yang ditunggu-tunggu, perayaan perkawinan. Acaranya di desa Kana sih. But gak apa-apa. I'm too excited for everything about this wedding. Di acara ini, aku akan menjadi pelayan anggur untuk tamu perkawinan. Kalian tahu kan, kalau anggur itu adalah hal yang terpenting di sebuah perayaan. Dan dengar-dengar, kali ini keluarga mempelai sudah memilih anggur yang terbaik di negara ini. Ih, can't wait to serve this wine tonight. Baju cek, selendang cek, sepatu ulala. This is final look. Siap berangkat. See you guys. Bunda Hana, off. Pa, jagain Abigail sehari aja ya. Bunda janji bawain martabak telur deh. Iya. Jangan lupa sama roti canainya juga ya, Mam. Bagaimana ini? Kalau ditakar dan dilihat, sepertinya aku akan kehabisan anggur. Celaka, apa yang harus aku lakukan? Apapun yang dia katakan, buatlah itu. Luar biasa, air ini menjadi anggur. Dan rasa anggur ini lebih enak dari anggur sebelumnya. Mending lewat mana ya aku pulang? Lewat Gadara atau jalan lain yang lebih jauh? Tapi bukannya daerah Gadara banyak orang gilanya ya? Ih, serem kalau lewat daerah itu. Mending aku lewat jalan lain. Gak apa-apa Hana, yang penting keselamatan nomor 1. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Baiklah, tunjukkanlah jalan ke rumahmu. Abigail, anakku, bangun nak. Apa yang terjadi? Sungguh kutuk apa yang menimpa keluargaku? Bangun nak, bangun. Jangan tinggalkan ibu nak. Miriam, segeralah kamu menyusul tuanmu dan beritahu berita yang menyesakan ini. Sungguh jiwaku hancur. Baik, Nyonya. Tuanku, anakmu sudah mati.
Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jangan takut, percaya saja. Talitakum. Luar biasa, anak perempuanku sudah sembuh. Abigail masih hidup. Sungguh, dia anak Allah. Aku pun pernah melihat dia mengubah air menjadi anggur di Kana. Orang gila di Gadara sudah sembuh. Roh jahat dipindahkan ke 2000 babi. Siapakah dia? Mari kita pergi menemuinya. Sungguhkah dia Mesias? Aku memang masih terus akan berjalan. Waktu pun akan terus berlalu. Tapi apa yang terjadi sekarang tak seindah apa yang aku temui sebelumnya. Berawal dari mulai berkurangnya teriakan tawa, berhentinya keceriaan di tengah desa, sampai-sampai aku lupa bagaimana caranya bersyukur. Kaki terus membawaku ke peristiwa demi peristiwa, tapi hati hanya bisa merasakan hampa. Di saat mata tidak lagi melihat asa, harapan berubah menjadi bencana. Kadang tawa pun kini sedikit yang berbagi, karena takut malah dianggap cerca. Orang banyak bilang bertahan. Orang juga banyak bilang semangat. Setelah berkata, mereka pun kembali mencerca. Malah sekarang, yang sering menetap hanya kata-kata yang aku benci pada awalnya. Sudah, berhenti saja berdoa. Tinggalkan saja sudah Tuhanmu. Kemana dia pada saat kau menderita? Dia mungkin sudah tidak peduli denganmu. Atau mungkin dia pergi meninggalkanmu. Apakah benar Engkau tidak peduli lagi dengan diriku ya Tuhan? Di mana Engkau pada saat diriku membutuhkanmu? Dan apakah benar yang mereka katakan? Sungguh aku mulai ragu tentang kebaikanmu dan penyertaanmu dalam hidupku. Apakah benar Engkau mengasihiku? Kini aku tahu pada akhirnya, aku sendiri yang harus berjuang. Aku sendiri yang harus menanggung semua ini. Sungguh aku benci Engkau.
Bunuh saja dia! Salibkan dia! Penista agama! Pembohong! Bunuh saja dia! Hukum sampai mati! Salibkan dia! Dasar pembohong! Penista agama! Bunuh saja dia! Siksa sampai mati! Jangan kasih ampun! Bunuh! Dia pikir dia anak Allah, nabi palsu. Singkirkan dia. Sudah selesai. Oh Tuhan, aku sungguh bertobat dari apa yang pernah aku pikirkan selama ini. Hamba hanya melihat dan mengharapkan mujizat terus terjadi dalam hidupku. Tapi apa yang aku lihat adalah peristiwa terbesar yang membuat aku kuat. Pengorbananmu yang menebusku. Sungguh besar Engkau mengasihiku, Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Saya undang kita seluruh umat kepunyaannya, kita bersama-sama boleh bangkit berdiri, umat Tuhan. Mari kembali naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, mari angkat sembah kita saudara. Dia Bapa yang baik, Dia Tuhan yang baik saudara. Haleluya. Jauh ke dalam bumi lalu, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan. Mari sambil mengangkat tangan kita. Oh betapa, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Aku berterima kasih. Pengampunan Tuhan atas saudara dan saya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, Ya Tuhanku, Ku berterima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang mari lagi saudara, katakan, oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya.